Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Ayu dari Prodi Sistem Informasi, mata kuliah paket pemrograman 1. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pemrograman, mulai dari pengertian, perbedaan, sejarah pemrograman, dan pemanfaatan teknologi. Baiklah, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pemrograman. Pemrograman adalah suatu proses membuat program atau aplikasi yang digunakan oleh komputer atau perangkat lunak lainnya untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Setelah kita mengetahui apa itu pemrograman, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan program, pemrograman, dan bahasa pemrograman. Dilihat dari segi pengertian, program adalah kumpulan algoritma yang ditulis dengan bahasa program itu sendiri. Sedangkan pemrograman adalah proses saat kita membuat, memperbaiki, atau debugging dan memelihara suatu program komputer. Jadi mudahnya pemrograman itu adalah prosesnya. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa komputer yang digunakan oleh programmer. Sama seperti manusia, komputer juga memiliki bahasa. Ada banyak sekali bahasa pemrograman seperti C, C++, C#, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sejarah pemrograman. Pada awalnya, mesin perbedaan yang ditemukan oleh Charles Babbage hanya dapat dibuat untuk menjalankan tugas dengan mengubah roda gigi yang menjalankan perhitungan. Jadi, bentuk paling awal dari bahasa komputer adalah gerakan fisik. Akhirnya, gerakan fisik digantikan oleh sinyal listrik ketika pemerintah AS membangun ENIAC pada tahun 1942. Hal ini mengikuti banyak prinsip yang sama dari mesin Babbage. Oleh karenanya, hanya dapat diprogram dengan mengatur saklar dan memasang kembali seluruh sistem untuk setiap program atau perhitungan. Proses ini terbukti sangat membosankan. Pada tahun 1945, John von Neumann bekerja di Institute for Advanced Study. Dia mengembangkan dua konsep penting yang secara langsung mempengaruhi jalur bahasa pemrograman komputer. Yang pertama dikenal sebagai teknik pemrograman bersama. Teknik ini menyatakan bahwa perangkat keras komputer yang sebenarnya harus sederhana dan tidak perlu kabel tangan untuk setiap program. Sebaliknya, instruksi kompleks harus digunakan untuk mengontrol perangkat keras sederhana, memungkinkannya untuk diprogram ulang lebih cepat. Pembahasan yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi di sekitar kita. Yang pertama yaitu memudahkan orang untuk berkomunikasi. Teknologi telah memberikan banyak manfaat dalam bidang komunikasi, bahkan terus mengalami perkembangan dari telepon genggam yang hanya mengirim teks dan komunikasi hanya dengan suara. Yang kedua yaitu sebagai media hiburan. Berbagai hiburan yang bisa kita manfaatkan seperti mendengarkan musik, menonton sebuah film, bermain game, mendengarkan podcast sambil bekerja, maupun melakukan aktivitas lain. Yang menariknya lagi, kita bisa memilih jenis hiburan apa yang ingin kita nikmati. Manfaat selanjutnya, transaksi yang mudah. Dengan teknologi sekarang, tidak lagi harus mengantri hanya untuk membayar tagihan. Segala bentuk pembayaran kini lebih mudah hanya dengan mengoperasikan smartphone, maka transaksi pun selesai. Bahkan kini sudah tersedia berbagai aplikasi pembayaran online. Tak hanya itu, belanja apapun baik baju, sayuran, buah, dan makanan kini bisa hanya melalui smartphone. Manfaat yang terakhir yaitu akses informasi. Manfaat teknologi informasi ini tidak hanya membuat kita bisa membaca berita tanpa harus membeli koran terlebih dahulu. Kita juga bisa belajar banyak hal termasuk belajar pemrograman dari internet. Sekian pembahasan dari saya. Kalau ada salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.